Apa itu A? AWG Group. AWG. AWG Group atau Sini kan Group. kemudian nampakin. Ya. Nampak? Cantik. Berapa tuh viewersnya udah? Udah 30.000. 30.000. Banyak banget. Baru mulai. Oke ya. Oke. Sebentar kita cek. Jangan Oh, kejauhan. nice. Ya. Kejauhan itu. Oke, boleh berarti Jauh agak kali. agak apa dikit enggak Mereka apa-apa. nggak apa-apa deket. Siap. Oh, Atau kita berarti ketika di sini, Oh, atau di iya. sana ya. Kalau nggak Maunya di mana ini anak-anak bunda? Maunya bunda di mana ini? Ini pada bising ini nih. Ah, Mana anak-anak bunda? Ayo di sini. Oke. nice. Udah. Bunda di tengah. Ayo jangan Bunda lupa. di tengah. Enggak, Minggir. Minggir. Nah, Oke. Mantap dah. Ya. Dijepit ya. Ya, dijepit ini. Enak nih dijepit. Ada wajahmu di situ. Oh, ganteng banget manfaat dengan Bunda Carla. Korla. Korla. Iya. Korla. Hmm. Korla itu asalnya dari mana? Sebenarnya namanya Priscilia. Korla- Aslinya? Aslinya Cynthia Priscilia. Kemudian Korla itu diambil dari nama pacar. Oh, Memang dia orang dia namanya Stefan Rose Korla. orang apa? Orang Jerman. Ya enggak orang kayak orang-orang Sud Amerika gitu lah. Nice. Korla tuh Korla. Hmm. Kamu Geser sendiri, dikit. ya. Kamu sendiri masa kecilnya di mana sih? Aku kecilnya di Medan sampai umur 10 tahun. Ketika ibu meninggal, aku diambil sama orang Minang. Diasuh di Pekanbaru. Keluarga itu keluarga dari anggota DPR juga, pemuda Pancasila. Oke. Iya, Sabasi. Terus kok bisa kamu berangkat sampai terdampar di Jerman? Dibilang terdampar enggak, karena saya bukan buangan dari kapal laut. Jadi ceritanya waktu itu zaman Krismon ingin mencoba untuk tinggal di luar negeri, karena juga bertabrakan dengan masalah broken heart. Ya. Lalu kayaknya untuk menghilangkan bayangan ini cowok, kayaknya Ya. gue harus pergi nih ke luar negeri yang paling jauh banget. Karena kan luar negeri kan banyak kemana sih Iya, luar negeri. iya, iya. Kayaknya paling jauh di mana nih? Ya udah pilih salah satunya ya Eropa, pertama kali kota Paris. Kota Paris. 99. Oh. Nah, pada saat itu It's memang- my name, Hotman Paris. Iya. Oke, kamu Nah. sekarang di rumah pemilik dari HW Group Nah atau itu tuh aku pengen nanya nih. Oke, gimana? Nah, bagaimana tuh Bang Horman bisa mendirikan usaha ini apa nih? HW Group, HW Group apa itu sebenarnya pendirinya adalah rekan kita Ivan dan Eka. Oke. Tapi kemudian semakin berkembang, ditariklah para investor termasuk Hotman dan Andrew di sini. Ini adalah konglomerat muda, ya. Dan akhirnya kami masuk sebagai pemegang saham. Dan sekarang HW Group adalah salah satu klub terbesar di seluruh Indonesia, sudah punya 52 outlet, dan bis klub terbesar sekarang di Southeast Asia itu Atlas di Bali. Kan Ya. ini kan anak-anak bunda pada bilang nih, bunda kok mesti sana mesti bayar. Ya karena gini, karena kan Ivan bilang ini bunda ini kamu belum tahu bunda kamu tuh balik ke Indonesia itu udah nggak seperti dulu lagi. Kebenaran memang benar. Kemarin ke Zara dari MS Glow itu mereka udah pada ngumpul, udah nggak bisa lagi jalan, nggak bisa gerak. Bayangin kalau kita buat acara di lokasi yang terbuka, bagaimana ini gitu. Jadi Ivan kasih saran, udah kita buat di situ. Nanti aku siapkan baju, make up, semua orang masuk juga dikasih minum gitu. Makanya ini dipermasalahkan. Jadi nanti kamu akan tampil Dengan tidak seperti W Super live. Club ya? Iya, karena kan aku udah keluarin album. Oke. Album No Comment, Mari Bergoyang Dangdut. Dangdut itu adalah separuh dari lagu yang sering aku nyanyikan. Yuk mari bergoyang itu. Lalu sama pencipta No Comment itu dibuat lagu lah, karena ini rapnya ini sepertinya kita buat tengah-tengahnya dulu. Sama lagu No Comment versi aku. Yeah. Nah, lalu ini kan ini jadi benar-benar nih ketemu sama anak-anak bunda, tapi kan aku sembari nyanyi dengan di panggung pakai baju yang bagus. Yeah. Ya, Jadi tanggal berapa tampil di W Super Club Jakarta? Insya Allah tanggal 21. 21 Bunda Korla akan tampil di klub kita, HW Club, W Super Club. Dan di mana lagi? Pokoknya seksi penampilannya. Itu Ivan dan nyiapin baju tuh gelam-gelamnya dari permata-mata. Wow. Kayak ini nih dari jauh. Kayak berlian gua katanya. Bercahaya. Bercahaya seperti muka bunda.
Ayo. Ya iyalah, sama situ hitam. Oke. Ini ngomong dong, kenapa dia Nah, tuh agak pemalu tuh. Kenapa? Ini dia banyak tuh. Ini orang rada rakus, Oh. sudah konglomerat, masih kita kan bangun Atlas Beach Club terbesar di Asia sekarang di Enggak, Bali. kenapa dibilang kenapa rakus? Kita dulu saya punya tanah luas banget, Terus? ya. Saya beli ratusan miliar. Dia mau memperluas Atlas, dia mau mencaplok tanah saya. Dia udah tawar 500 miliar. Tunggu bentar dulu, gini Bunda. Ceritanya begini. Hmm. Kita kan punya Atlas 3 hektar di Bali. Iya. Penuh tiap hari. Oke. Sebelahnya dijual. Sebelah atas persis dijual. Hmm. Kita mau beli, grup KWG ini mau beli. Iya. Mau beli saya cerita dulu ke teman di Ini pesawat. ceritanya cita-cita orang peduli semua. Gak apa-apa pendengar aja dia Iya. setia. Jadi di pesawat ini saya ceritanya sama Bang Hotman. Iya. Bang, Hmm. ini ada tanah bagus. Bagus banget Bang ini Bang. Kita mau beli gini-gini. Besoknya Bang Hotman ngilang seminggu. Iya. Hari ke-8 sudah langsung dibeli. Nggak ngomong ke kita udah. Buat Bang Hotman pribadi, bukan secara grup. Iya. Jadi yang curang siapa sebenarnya Bang? Ya sebenarnya sama-sama dapat keuntungan nanti ujungnya. Iya, cuma sekarang dia gara-gara dia marah, dia mau beli tanah saya itu 500 miliar. Jadi untung saya banyak banget agar memperluas Atlas gitu. Jadi dijual nggak Bang? Nah, Dijual nggak? belum. Mau buka lagi Beach Club atau Ya, masuk Atlas mau nanti kan- dulu. Kalau masih bisa melakukan sesuatu yang terbaik demi uang kenapa tidak? Selain Tapi itu- gua akan mulai pikiran segar kalau nanti bisa saya ajak Bunda Korla ini berenang pakai bikini di Atlas di Bali. Ayo, Gimana lagi? bodinya enggak mau bodinya udah 48. Tapi masih hot begini. Masa sih? Umur berapa sih? Sekarang sih 48. Hah? 48. Sama, saya 38. Ngancam. Ini kacang-kacang. Oke, jadi kira-kira apa? Tampil nanti di W Super Club di Jakarta di klub kita. Jadi Kira-kira apa ya? Mau ngapain aja nanti? Hari tanggal 21 ya? karena kan ini acara ini kan memang Ivan pernah bilang, Hmm. Bunda, aku bikin acara ini buat kamu Hmm. karena aku udah tahu kehidupan kamu. Hmm. Kamu nggak usah munafik. Kamu itu live ditonton sekian banyak manusia. Hmm. Jadi kalau mereka nanti bosan, mereka ninggalin kamu. Hmm. Kenapa nggak kamu pergunakan semua ini untuk kamu bisa dapat duit? Hmm. Itu juga bukan anak-anak kamu yang ngasih duit. Iya. Pasti ada beberapa yang punya perusahaan atau apa Hmm. mengendorse kamu. Seperti misalnya Ivan menawarkan sama teman-temannya dia yang dia kenal, Hmm. ini pakai Korla ini dia terkenal banget, Hmm. bayar dia sekian. Iya. Karena Korla ini tiap hari menghibur. Kan sayang waktu itu dibuang gitu. Iya. Kan. Akhirnya ya udah kita buat rencana gimana nanti kalau Nisha aku pegang kamu, aku ajak kamu, kita buat show, uangnya aku kasih ke kamu separuhnya buat acara itu karena bagaimanapun Hmm. kamu harus dapat duit. Jadi Iya. Ivan nggak pernah sama sekali nggak ngambil, tapi dia memang kita semua orang karena Ivan dari orang terkenal dengan baik. Oke. Nah gitu. Jadi nanti show di W Super Club ada di berapa Sebenarnya sih tempat? sebenarnya ini bukan show yang sering nggak ini cuma Greet at me apa istilahnya? Hah? Oh, ketemu Meet para itu. fans ya? Iya sih, ketemu para fans. Iya. Yang bisa beli, yang bisa bayar dengan Hmm. harga sekian itu mereka dapat minuman. Iya. Yang kalau nggak dapat, nggak bisa nonton ya akan ketemu di tempat ya tinggal peluk Bunda aja. Oh, Anak gue senusantara. Kenapa? Hah? Itu nggak boleh orang meluk saya. Itu aja mau dipeluk. fans gue banyak banget yang cantik dan Nggak cantik ada. dari kamu. Facebook nggak ada apa-apanya sama fan aku. Oh ya? Tanya, Apa tuh? silakan komen. Apa? Mana lebih banyak anak-anak Bunda apa anak-anak si tua ini? Mana lebih banyak anakku apa anak dia? Mana Hotman Paris atau Bunda Korla? Coba, Coba. mana Pilih, lebih coba banyak kalian siapa milih. anaknya? Enak Anaknya lebih aja. banyak siapa? Ya, Hah? Facebook. Anak-anak Bunda lebih banyak apa anak dia? Facebook. Anak Bunda dong. Oh begitu ya? Lu berapa kali live bilangnya? Gua gak pernah lain. Enggak banyak Ayo, Bang. kan selama adik. Itu lagi main tuh. Berapa tuh berapa? Nah, 3.500. 3.500. kecil. Tapi Ini berapa? 53. 50. enggak. Tapi Mana kaca? Ambil kaca. Kau berkaca kamu dulu. followernya berapa? Diam kau. Kamu followernya berapa? 5,5. Followernya berapa? Bilang. 5,5 ya. Saya 7,5. kalah. 5 koma itu enggak ada nonton. Bangun. Ya. Karena saya nggak pernah Saya live. udah tembus 500 penonton dengan view-nya nggak
nggak banyak seperti kau. Lihat. Iya deh. Oke. Ini abang saya ini. Oke, cerita dulu. Bagaimana awalnya kehidupan kau di Jerman? Di Jerman itu pertama Ya. nikah, dapat surat pernikahan. Sama? Jadi jalan-jalan ke, dengar dulu makanya Hmm. ke Paris tahun 99. 99. Paris Mall, jatuh cinta sana. Kebetulan memang lagi mesin kredit rumah di Sentul Jalan Victoria. Oke. Boleh tanya, tahun 97 seorang saya Cynthia Koller punya rumah di situ. Karena itu cicilannya murah, harganya cuma murah juga. Ya. Jadi mencoba untuk ke luar negeri ya, siapa tahu dapat kerjaan gitu. Akhirnya ketemu pacar yang ngebantu, kita mau rencana kawin. Ya udah kita kawin di Paris. Gitu. Kawin Benar, sama bule Paris. Ya iya dong, emang bule mana lagi? Ya, Bunda dulu kerja di McDonald. Enggak, nanti dulu itu ini kesininya. Itu yang sekarangnya saya. Sini dulu. Nah, terus kawin sama bule Paris. Bule Iya. tiba-tiba nggak cocok gimana bapaknya ribut. Aku nggak mau kamu punya istri orang Indonesia, maunya punya orang Spanyol. Iya. Kita tuh pimplang belum lagi dia mau masuk agama ribet, akhirnya kita Bunda nggak putus tapi kayak menghindar main ke Jerman, diajak teman, yuk kita ke Jerman. Sampai Jerman ketemu lagi cowok, ngajak nikah lagi, langsung ceraikan. Akhirnya tinggal di Jerman. Akhirnya di Jerman, Rasain lagi bule Jerman gitu. udah abis itu dia Hah? nelfon, ngajak nikah, kawin, udah matanya buta karena dia berantem di diskotik. Wah. Jadi cowok buta kok kawin. Makanya dengerin orang ngomong gitu. Jangan ngopi. Diam. Terus. Nah, terus yaudah akhirnya karena orang kan baru mata yang tadinya sehat, buta otomatis gelombang pasti dia pertama kali dalam hidupnya buta. Kau bisa bayang kalau mata kau buta. Dia. Nah, terus gimana kau nengok orang? Ya nggak bisa lah. Kau bisa nggak seperti ini sifat asli? Nggak bisa lah, nggak Pasti bisa. kau panik. Iya. Nah, akhirnya dia sama aku kasar, marah, Oh. berantem. Ujung-ujungnya dia kayak nggak cocok. Akhirnya cerai. Udahlah, udah nggak mau lagi nikah. Terus akhirnya punya pacar lagi. Jadi udah dua bule Nikah sama cerai. dia. Bule Paris, bule Jerman cerai. Cerai. Sekarang yang Dapat ketiga. cowok, dapat cowok, nanggungin aku, tinggal sama dia dari mulai 2014 sampai putus lagi. Akhirnya aku mencoba untuk balik ke Indonesia. Sampai Indonesia aku berpikir bagaimana mau kerjaan apa. Terus lockdown. Oke. Lockdown aku dapat uang dari pemerintah. Karena aku seorang yang janda kembang loyang, janda kuburan. Terus? Akhirnya ngelamar kerjaan tuh anak-anak bunda yang lama tuh mereka tahu semua bagaimana bunda itu kerja cari, maksudnya berdoa juga sih. Tolong doain bunda ya biar dapat kerjaan dan mulai tinggal di rumah sosial, dapat bantuan dari pemerintah, ngurus uang dari pemerintah sangat sulit. Karena kalau kita nggak pernah bayar pajak kita nggak dapat uang pemerintah. Jadi nggak semua orang, oh di Jerman itu orang nganggur dapat duit atau tidak, itu salah, tanggapan salah. Kalau orang nggak pernah kerja, dia akan dapat bantuan dari pemerintah seperti makanan aja atau baju. Tapi seperti aku, kalau aku punya rumah, aku punya tempat tinggal, mereka tanya berapa harga rumah kamu, 400. Berarti uang makan kamu berapa? 500, berarti itu 900. Akhirnya aku mencoba untuk cari kerjaan terus, dapatlah di McDonald sampai sekarang ini kerja. Sampai hari ini di McDonald. Sampai di McDonald akhirnya setiap pulang kerja, dari mulai kerja, dari sebenarnya gini, aku ini udah lama viral, tapi dengan bertahannya sering live, akhirnya anak-anakku ya mungkin ya. Sebenarnya gini, netizen ini aku anggap seperti anakku, antar aku sama mereka tuh jadi hubungannya lebih dekat. Karena aku seorang ibu, seorang perempuan yang ingin punya anak banyak, ya udah senusantara akhirnya. Jadi udah berapa tahun kau kerja di McDonald di kota mana nih? Di Hamburg 1 tahun 6 bulan. Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini memang lagi cuti. Bos aku sayang sama aku bilang aku mau holiday di awal tahun Januari bulan ini. Kenapa? Aku mau lasik mata. Dan dia tahu aku ini kan pakai kacamata. Jadi kalau kerja suka jatuh kacamata, dan dia kasihan. Ya, kenapa nggak mau di sini aja, lebih murah, lebih terjamin? Enggak, di sana untungnya ada yang mau bayarin. Ya udah, sana aja. Pergilah ke sana. Mau akan nengok kau. Oke. Jadi selama di McDonald itu kau katanya itulah apa bikin apa? Ya Live semua. terus. Jadi gini. Jadi dengan sendirinya anak-anak teman-teman kerja mereka tahu nih si Kola ini siapa sih, kok banyak banget fansnya sampai
anaknya SBY sama istrinya datang ke sana itu saya bilang, bos, besok akan kedatangan anak presiden. Sini siapa mantan presiden dia orang politik. Dia ke sana, kamu siapa? Kenapa kok mereka kemarin itu sampai kamera itu datang itu Bang Bayang Bang. Oh, iya? Aku lagi kerja kasir itu Anya Sepowan sama suami itu datang dengan 10 kamera. Oke. Aku udah sampai bingung nih ngapain lagi nih. Tapi bosku bilang tenang aja, kamu boleh ngobrol. Akhirnya ya udah. Sejak itu langsung lah meletup sana sini. Anak-anakku pada bilang Bunda tuh viral banget di Indonesia. Bunda tuh trending di YouTube, trending di TikTok, trending di apa. Bunda aku nggak pernah tahu, Tapi mereka ngasih kabar di share akhirnya jadi kenyataan seperti ini. Makanya kemarin Evan, nanti kalau Bunda ke Jakarta, aku mau jalan sendirian kemana, biar kepala mau digorok. Katanya, kau belum tahu nanti Indonesia bagaimana kau jalan sendirian, katanya. Memang kebetulan kemarin pas lagi ke pasar sana ya seperti itu. Terus dengan fans yang begitu banyak itu menambah duit nggak? Masuk kantor? Sebenarnya gini, aku memang tidak bertujuan mencari duit. Iya. Karena aku pikir aku kerja di negara aku udah mencukupi hidupku. Iya. Bang Osman Paris, Iya. sayangku, ya dengar. Aku itu Iya. sebelum seperti ini, aku pernah bermain di layar kaca, main Oke. sinetron, Hantu Jatuh Cinta, Iya. apalagi video klip karaoke, Iya. Sugianti salah satunya yang Iya. sering. Aku juga anak Emma Production, sering Iya. fashion show di Cita setiap nonton baru dari 2004, 2006. Lalu main Si Baja Terbang, MD Entertainment yang ada di Tanah Abang. Iya. Semua aku tinggalkan semua itu karena aku memang mencoba untuk keluar negeri. Dan aku memang tidak heran dengan kejadian ini. Jadi sekarang ini aku bukan mau mencari kekayaan, Iya. popularitas, tapi biarlah semua itu berjalan dengan sendirinya. Dan kau masih sendiri di sana? Sendiri lagi, sendiri lagi. Kenapa lu pilih aja deh? Tanpa dirimu di sisiku. Udah deh kau pindah aja ke Jakarta jadi asli gua. Ngapain kerja di McDonald? Maaf. Ya kenapa? Maaf. Kita dansa-dansa Maaf, kayak diam. super club Diam. kayak Atlas. Diam kau. Iya. Diam kau. Iya. Diam. Aku ngomong dulu. Iya, ya. gimana? Aku bilang sama anak-anakku, Iya. memang aku, Bunda tidak tertarik dengan semua ini. Iya. Bunda nggak mau jadi seorang artis. Biarlah anak-anakku sayang pada aku, mau ngambil aku kamera, wartawan, segala semua anakku, ya. Iya. Mau anggap aku artis silahkan, nggak anggap juga nggak apa-apa. Iya. Dapat duitnya silahkan, dapat juga apa nih. Hari ini dapat kalung berlian. Salah satu dari anakku, siapa namanya? Mbak Angel. Dia kasih aku berlian. Kemarin aku dikasih sama Ata punya kasih tangan aku. Awalnya itulah ya. Karena pertama aku ini jadi Putra Siregar. Dia ini siapa sih Korla ini? Iya. Kenapa liatnya kok rame banget nih? Iya. Bilang tolong netizen bilang sama halo guys kata dia, kalau misalnya view-nya Bunda Korla ini naik sampai 100.000, aku kasih 100 juta. Waktu itu masih sekitar 80-an. Iya. Tiba-tiba naik tuh, itu Bunda 99.000 nih, naik jadi 100.000. Iya. Bunda dapat duit. Aku nggak pernah baca, nggak pernah baca komen. Akhirnya netizen pada ngasih Bunda itu Bunda mau dikasih uang tuh sama Putra Siregar. Dia siapa? Siapa ini? Bunda nggak kenal. Dia bilang dia janji kalau misalnya view Bunda sampai 100 juta, 100.000 penonton, dia kasih 100 juta. Mana ininya? Buktinya mana? Lalu anak-anakku nih, iya tadi ini anak Bunda Nusantara ngasih tunjuk komennya dia, tuh bunda. Akhirnya ya udahlah nggak usah. Akhirnya beberapa anak-anakku telepon, ya dia bilang, Bunda, itu kan bukan uang kecil, ambillah, kan Bunda nggak minta, tapi dia janji itu. Akhirnya dari mulai dia naik lagi, kalau misalnya Bunda pernah bisa naik lagi sampai berapa tuh 200, aku lagi 100 juta lagi. Akhirnya naik lagi, dikasih aku 200 juta, jadi 100 sama 200 juta. Ditambah lagi dengan Nikita Mirjani, dia bilang kalau Bunda bisa sampai 300 aku kasih lagi 100 juta. Sampai Atta bilang kalau sampai Bunda kasih tantangan, Bunda teriak di bis, aku kasih duit. Itu sampai meledak view-nya 500.000 penonton. Wow. Jadi nggak tertarik jadi asli gua nih di Jakarta, pindah ke sini, jangan kerja di McDonald lagi. Aku tetap Di sini kau naik turun Lamborghini. Aku nggak tertarik. Nggak tertarik naik Lamborghini? Enggak.
dansa di Maaf Atlas, ya. dansa di Aku Hawaii nggak mata Sumatera. duitan kayak kau. Jadi kamu mata apa dong? Hah? Mata laki-laki. Wah. Oke, jadi atau dia lebih sopan, mau jadi asli Pak, ini Endre aja. Ini udahlah, ini anak-anak aja lah. Hah? Aku udah punya si Abi soalnya. Siapa itu? Siapa itu? Abi itu adalah kekasih saya. Hah? Ada anak-anakku semua tahu siapa ayahnya. Di mana Ayah itu? Sersan. Makanya Oh. dengerin Ayah Sersan. Ya, masa nggak pernah tahu sih? Makanya kau tonton live aku ya. Jangan punya kau aja ngurusin orang. Yang kau tonton live aku biar kau tahu siapa aku, ya. Adi itu pacar kamu? Ya iyalah. Di mana? Di Jerman? Ya iyalah. Orang apa? Masa pacar orang? Adi itu orang Indonesia dong? Panggilan ya? Namanya Abi. Oh, namanya Abi. Panggilannya Oh. Abi. Namanya nggak boleh tahu. Oh, Hanya begitu rahasia ya. saja. Boleh, Cukup boleh. aku yang tahu. Hmm. Enggak lah, kalau namanya Abi kan pasti berbaunya kan Oh, balik ke tapi Indonesia. memang seleranya bukan selera Jadi, barangnya. oke. Jadi apa yang bikin kamu begitu banyak yang like, banyak yang nonton kamu? Apa sebenarnya? Nggak tahu sih, coba Hmm. tanyalah sama anak-anakku yang di sana Iya. tuh. Katanya bunda tuh lucu, apa adanya, Hmm. sederhana, dengan kegilaan dia. Hmm. Dia ada bahagia dengan dunia dia. Sampai beberapa banyak bilang, Bunda Kola, karena aku nih kalau live ya apa adanya bang. Begitu ya? Aku nggak suka yang macam-macam tipu-tipu buat nggak suka aku. Kalau aku marah, aku marah. Kalau aku benci, aku usir. Keluar semua. Keluar. Jangan tonton gue. Anjing diam. Terus itu yang penontonnya itu semua orang Indonesia tuh? Soalnya bodoh. Ya kalau di sini kan pastinya orang Indonesia karena aku memang nggak mau film di luar negeri. Sampai Oh. dia bilang gini, Bunda kenapa nggak mau film di Eropa? Ngapain aku film di Eropa? Aku nggak suka kok. Aku suka Indonesia. Bahkan kalau ada misalnya orang luar negeri, orang Jerman atau Inggris ngajak aku bahasanya aku nggak ngeladenin. Oh begitu. Nggak suka aku. Hmm. I love my country. Kapan balik? Rencananya tanggal 31 karena masa kerja sampai tapi nanti kan aku mau nambahkan waktu sebulan seminggu untuk lasik mata. Jadi Bunda ini paspornya udah paspor Jerman. Belum, paspornya masih warga negara Indonesia. Jadi Nah, kan aku- permanent jadi resident? jadi semenjak karena gini, waktu sebenarnya gini, kalau kita udah nikah 7 tahun, karena kan aku nikah udah di atas 3 tahun. Iya. Aku nikah di 2004, aku cerai di 2012. Ya. Aku udah menjalankan pernikahan itu selama 7 tahun. Iya. Ya kan? Akhirnya aku cerai, ya aku masih belum beres dengan semuanya. Makanya bilang kenapa kau cerai sebelum kau mendapatkan unbefristet. Artinya kenapa kamu belum dapat izin tinggal selamanya. Iya. Jadi sebelum pernikahan mereka atas ngetes aku karena satu aku memang single ya, belum maksudnya janda yang masih perlu butuh bantuan. Jadi pemerintah bantu aku. Jadi lihat dari situ juga. Kalau misalnya masih dibantu pemerintah, otomatis izin tinggal itu agak dipersulit. Oke. Tapi setelah aku bekerja di McDonald itu lebih lancar. Gitu. Tidak ada kata kepulangan karena aku udah suratnya surat pernikahan, bukan surat turis atau Oke. surat pekerja yang. Jadi kamu rencananya akan selamanya di Jerman? Selamanya enggak, Ya. pasti aku akan pulang. Tapi aku mempertahankan kerjaku yang mungkin sekarang aku udah masuk 48. Mungkin aku bisa ambil pensiun secepat-cepatnya tuh umurnya mungkin kalau sekarang peraturan baru sampai 67 gitu. Aku bisa ambil cepat pensiunnya. Lalu aku pulang ke Indonesia, aku bisa uang pensiun itu bisa dimasukkan ke rekening Indonesia, aku bisa ambil dari sini. Jadi tidak sering terjadi. Jadi aku keluar dari Jerman, aku tetap di sini. Aku akan ambil izin tinggalnya yang modelnya di sini 6 bulan, di sana 6 bulan, atau di sini aku 8 bulan, itu bisa dirubah-rubah. Enak bener sih hidupmu. Ya, makanya aku belum mau ini, aku belum mau meninggalkan Jerman karena aku masih kerja Oke. sampai aku mendapatkan izin sampai mendapatkan pensiun. Oke. Oh di sana dapat uang pensiun ya? Karena semua yang kerja di sana, siapapun dia yang bayar pajak, mau itu pedagang, pelayan restoran, tukang masak, tidak Iya. hanya orang kerja di kantor DPR aja, tidak pegawai negeri, semua yang bekerja dimanapun, selagi mereka bayar pajak dan resmi, mereka akan dipotong dari uang gaji mereka. Iya. Seperti aku kotornya 2.500 lebih. Ya. Nanti uang pajakku dipotong sekian, uang asuransiku sekian, Iya. uang masa tuaku sekian. Oh. Uang masa tuaku adalah uang pensiun. Iya, iya. Nah nanti ketika aku terima bersihnya jadi 1.600 untuk makan untuk rumah. Nah uang pensiun dihitung berapa lama aku bekerja dengan gaji seberapa.
nanti ketika di fashion aku dapat ini Wah, gaji. enak Ini benar selama ya. kamu fashion kamu dapat duit Jadi 1.200. siapapun yang bayar pajak walaupun swasta, Walaupun swasta, kalau udah pedagang, pensiun dapat, resmi, ya dapat uang pensiun. dapat uang pensiun. Wah, ntar gara-gara lu ntar banyak putri-putri cantik Indonesia kabur ke Jerman nih gimana? Tidak gampang masuk Jerman. Oh ya? Tidak gampang. Jerman bukan negara yang gampang dimasuki. Oh, nggak, susah ya sekarang. Kau kan orang hukum. Iya. Masa nggak sampai sana pelajaran hukum kau? Harusnya Iya. kau pelajarin dunia hukum sana. Masa cuma Indonesia doang? Hah? Gua lagi sibuk berdansa di Atlas, Lulusan mana ini Super Club, kuliahnya? ya. Hah? Namanya? Sarjana lulusan mana ini? Saya, saya doktor bukan sarjana hukum doang. Udah mana tadi? Bunda mau nanya ya, Hmm. itu yang nanti hari Sabtu di W Super Club Gatsu itu meet and greet, itu kan berbayar tuh. Tiketnya itu sekarang udah penuh-penuh, terus nanti anak-anak Bunda itu yang ingin masuk nggak bisa gimana? Ya kalau nggak, karena kan ini kan gini. Kalau kita bilang, kan sekarang gini, Bunda pernah bilang sama Ivan, Pak kenapa kita nggak buat acara aja yang bebas, yang emangnya panggung sampai mau bayar? Kamu punya uang, anak-anakmu mau bayar nggak? Kita siapkan panggung, di mana suatu kasih tempat yang gede. Kamu mau ini kita cuma sesama Ivan doang punya rencana. Iya. Karena kan aku memang single gak punya kenal siapa-siapa. Aku kan Iya. cuma tahu Ivan. Jadi Ivan bisa gini aja. Nanti kita buat acara di tempat yang KWG ya. apa? W Super Club Gatsu. Di situ nanti kalau anak-anak kamu yang bisa nonton, mereka bersihkan, mereka dapat minuman, dapat ya apalah dari yang di situ. Aku tinggal tampil, aku nyanyi, nanti ambil uangmu untuk musuh. Ya uangnya ambil untuk kamu, aku nggak ambil apa-apa. Yang lainnya udah dibayar sama sini. Itulah penjelasannya. Jadi anak-anak lainnya yang nggak bisa. Yang nggak masuk bisa itu nonton ya biarin. mungkin ketemu di mana. Kalau mereka ada acara, mereka bisa bikin suatu acara. Bunda, kita mau bikin acara ini rame-rame. Tapi anak-anakmu misalnya ngadakan acara nobar apa sih? Nobar bareng nih, nobar bareng. Kita ngundang Bunda boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tetap panggung. Ntar gue diarak lagi, gendong aneh. Emang gue sapi bakar apa? Orang mati kali orang gitu. Mayat mati kali dijunjung dengan gue telanjang gitu kan. Saya udah tobat, jangan bilang telanjang lagi. Saya udah tobat. Alah, mata nggak bisa dibohongin sama perempuan. Jangan munafik kau. Masih mau sih. Nah, kan gitu. Oke, jadi cerita apa lagi nih? Kamu cerita apa? Jadi gini, kami di samping sekarang sudah benar-benar HWG Group ini meluas di Indonesia, sudah 50 Aku outlet. belum bertanya lu sama aku. Ya apa dong? Apa kesibukanmu sekarang ini? Kesibukan saya adalah Ngeroti saja, Bu, berjaya. memberikan bantuan hukum gratis terhadap banyak penduduk Indonesia. Ada yang baru diperkosa 3 orang, cuma dituntut oleh jaksa cuma 7 bulan. Salut. Dan itu adalah namanya Hotman 911. Sudah dalam 3 bulan ini sudah nggak dihitung lagi kasus-kasus nasional yang saya bantu. Dan terakhir adalah yang paling top adalah yang artis Vena Melinda yang dugaan korban KDRT oleh suaminya sekarang sudah dipenjara, ditahan. Itu berkat kekuatan, itulah kekuatannya IG-nya Hotman Paris gitu loh. Hebat. Ya. Juga ya sama juga kita sebagai pengacara komersil dan juga aktif terus berdansa di HW Group, Atlas, di Super Club gitu. Ini mau tanya ini HW Group ini sebesar apa sih terkait nanti? Wah, Coba kasih buat aku goyang dangdut. Yuk mari kita bergoyang dangdut. Yuk mari abang, ayo goyang dangdut. Sangat besar. Buat berapa orang Anda tuh? Yang di Gatsu itu muat cuma 500-600 ya. Kalau dipaksain buat Bunda mungkin bisa lebih. Cuma yang daftar anak-anak Bunda ribuan gitu. Kayaknya itu yang enggak ini tiket aja udah kehabisan katanya. Gimana itu? Sold out ya? Heeh. Waduh, ini gimana nih para anak ibu ini yang sudah ya sama aja Bu. Ya nggak apa-apa deh Bunda penjarakan banyak. Iya, yang anaknya Bunda ditanyakan. Korla ini mau nonton, mau ikut, mau lihat penampilan dari si cantik ini di HW Super Club tanggal 21 ya. 21 Januari HW Gatsu. Ya, klub kita loh, ya. Nah, pokoknya nanti kalau misalnya acara ini berhasil, karena ini kan memang
gong lagunya aku yang dinyanyikan nanti ada pertama versi aku bersama Women sama Gogoyan Rambut. Kalau ini berhasil, kita akan mengadakan lagi di Surabaya, di beberapa kota. Karena ya yang bisa nonton langsung artinya kan lebih banyak akan lebih melihat bagaimana aku dengan memakai baju show-nya, penampilanku dengan keseksian sepatuku. Beda dong sama lab biasa seperti Kamu dari tadi ngomong seksi dangdut. Coba dulu, pengen dulu lihat goyangnya dulu deh. Goyangnya gimana? Coba. Mari kita bergoyang dangdut. Aduh. No comment nih. Kenapa komen tua? Jadi gimana bang dengan keadaan abang sekarang ini yang sudah nih ya, nih lihat nih contoh nih pengacara seperti ini tidak hanya mikir duit aja ya, udah cukup lebih banyak duit. Sekarang dia berusaha untuk menolong yang orang tertindas atau tertindas kena masalah tak mampu membayar. Bagaimana perasaan abang itu menolong mereka? Setiap saya pulang ke rumah itu kalau berhasil saya merasa terasa lapang dada gua. Rasanya lega. Terpanggil ya, bang, terpanggil. Terpanggil, benar terpanggil. Ya sama kayak aku bang, aku menghibur anak-anak ini banyak yang lagi hamil. Bunda aku lagi hamil, aku ngidam. Boleh nggak bunda live hari ini? Aku paham, yang namanya orang hamil itu kalau udah ngidam nggak bisa dibohongin. Ya, suruh beli mangga ke ujung langit juga dibeli. Ya, kalau nggak ngiler aku. Ya makanya aku ya udah besok bunda live tolong jam sekian. Orang yang lagi stres, ada yang mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri, mau aku joget-joget. Ada yang orang-orang kerja kantor, seperti tadi misalnya satu hotel tuh semua nonton gue katanya. Ada lagi anak-anak sekolah nggak ada mata pelajaran, nonton sama merah-merah satu kelas. Anak-anak kecil, makanya anak aku banyak. Mana bunda, ini bunda sayang. Maka terhibur semua, sama kayak abang. Jiwanya hanya untuk memberi sesuatu kebaikan kepada mereka. Benar. Kita berharap balasan dari Tuhan. Lanjut. Oke, terus masih ada rencana nikah nggak? Untuk itu saya nggak mikirkan lagi. Nggak mikirkan lagi ya? Capek kami. Tapi pacaran jangan terus dong. Udah capek. Pacaran jangan terus dong sama Budi. Udah capek, nikah tuh ceritanya susah bang di Jerman. Kenapa nih? Susah. Saya mengajukan perceraian itu 2007. Iya. Resminya itu 2012. Kita mesti menunggu berapa tahun untuk resmi untuk dapat sidang untuk dipanggil ke persidangan. Di sana lama ya perceraian? Lama, emang kayak di sini tak cucak langsung pejamata jadi. Kenapa lama ya? Ya itu prosesnya. Jangan tanya aku, tanya sama Kok di yang Australia, hukum. kok di Australia perceraian cepat? Bang, setiap negara beda-beda. Emang Nepal sama Indonesia sama Enggak, hukumnya. karena terlalu banyak kasus tuh apa? India sama nggak sama? Ya beda lah. Ya tanya, jangan tanya lagi Maksudnya sama itu aku. kan negara liberal. Kenapa perceraian itu lambat di Jerman? Apa karena terlalu banyak kasus atau apa? Ya gini kayak abang ini ya. Kenapa aku suka bilang, kenapa aku suka mengatakan bandit? Bandit itu bukan berarti jahat. Misalnya nih, orang masak, makannya enak, bandit kau. Kau pengacara, berjiwa sosial, bandit kau, bandit. Arti bandinannya lebih oke daripada yang oke. Luar biasa. Bandit itu istilah saya. Bandit kau, bandit kau. Bunda Kola bandit. Bisa menghibur satu Nusantara. Punya anak bertaburan di mana-mana. Anak-anaknya bandit semua ya? Bandit semua anak gue. Dari pakar politik, dari pengacara, guru-guru, dosen, dokter, pekerja semua di hotel, atas bawah. Tadi bang aku ke Bang Aja, mau ngurus masalah aku, itu orang baru dengar suaraku. Bunda Kola apa kabar? Ini anak-anakmu. Sampai yang direkturnya turun tangan, ada Bunda Kola di bawah, ya. Kenapa Bunda masalah apa? Ini blok dan saya mau aktifkan tabungan saya. Ya udah nggak apa, cepat urus punya Bunda Kola, ini Bunda saya. Selesai dalam 130 menit. Dari artis, seniman, semua terkenal. Kalau gitu selama kamu di sini mau gak gue jodohin sama yang juga ngetop dan sangat digemari para wanita? Si Ariel, mau gak si Ariel? Aku nggak kenal siapa bang. Siapa itu? Yes, Ariel sih, siapa sih nama mereka semua? Noah. Si Noah, nggak mau? Alis Ben Bun. Enggak. Nggak tertarik ya teman-teman? Enggak, tetap Abi. Belum ada yang bisa menggantikan Abi dari saya, sekalipun kau. Kau juga. Pergi yang berdua. Dia itu
dia itu nggak sadar ya, lama-lama di samping Hotman hampir nggak ada wanita yang tidak tergoda. Biarkan aja mereka tergoda sama kau, tapi bukan aku yang tergoda. Aku juga memiliki body yang bagus. Enak rasanya. Cincinnya Oh, tuh. Tanya dong, kali harganya. nonjok pecah. Harganya berapa? Kau ngapain sih bang begini-gini? Kau ngapain kayak gini-gini? Bukan mau minta ada pergaulan Enggak. apa maksudnya ini? Aku mau nengok ini tahu. Gak suka aku bang. Aku gak suka pamer kekayaan aku. Jijik aku. Saya tidak pamer kekayaan. Kamu tahu bahwa pekerjaan saya itu ada pekerjaan konflik, berhadapan dengan musuh tiap hari, Oke. berhadapan dengan lawan. Saya itu pengacara internasional, berhadapan dengan berbagai bule. Orang bule itu suka nggak rendah sama orang Indo-Asia. Begitu lihat, ya pasti ini orang nggak pintar. Tapi begitu kita masuk, coba sepatunya Louboutin buatan Paris, ya kan? Masuk langsung berlian gue berdetak di meja. Bulenya itu langsung nanya, who is this guy? Gitu, kan? Nah, dia tuh. Who ya, this guy? Who is this guy gitu kan? Oke. Ditanya, berarti kan ada kualitas. ada kualitas. Jadi is not bukan mau pamer, bukan. Tapi Bukan. menunjukkan bahwa ada perlunya penampilan, juga, penampilan, karena karena dari penampilan terkadang orang bisa menghargai diri kita. benar. Apalagi orang bule itu agak remeh sama Agak orang remeh, Asia. benar. Begitu, Pandang apalagi dalam sebelah bidang mata. hukum. Tapi kalau ketemu saya langsung dari penampilan aja udah langsung angkat kaki begini kan, begini. Aku ingin nanya ini sejarah abang nih. Apa? Bagaimana abang bisa jadi ngetop seorang pengacara di Indonesia ini? Kasus apa yang terberat yang pernah abang Itu selesaikan? kasusnya sangat panjang ceritanya. Jadi Salah satunya, sebutkan dong kasus apa? kasusnya ya kasus bisnis internasional Yang banyak. terpaling berat, Yang terpaling berat kematian kayak orang mau mati selamat, mau berdarah selamat, Hah? Masuk penjara gak jadi masuk mundur ke belakang, gak jadi masuk ke balik. Mayat gak usah dikuburkan, bakar aja. Dari mana? Jadi aku kita kasus apa yang bikin kau tuh jadi seperti ini? Ada kasus apa yang kau selamatkan sehingga kau sanggup dibayar mahal? banyak banget gitu loh. Salah Jadi, satunya bisa banyak-banyak udah tahu. salah satu kasusnya anaknya Presiden Soeharto, si Bambang Triatmojo, waktu banknya ditutup oleh IMF. Saya waktu itu berminggu-minggu dulu sama anaknya Presiden. Saya yang asalnya dari kampung, ternyata anaknya Presiden, anaknya Raja konsultasi sama saya. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Ya, itu anaknya Presiden tuh. Ya. Salut sama abang. Nah itulah, jadi itu habis itu banyak perkara-perkara, ada perkara-perkara internasional. Saya pernah gugat hampir semua bank di Wall Street di Amerika, perkara-perkara raksasa bisnis, dan perkara-perkara lokal juga banyak. Misalnya menyangkut di Bali itu kasus si Agus yang seorang ibu tiri, ada putrinya terbunuh, ya kan? Dianggap pembantunya yang membunuh, ya kan? Akhirnya udah sempat ditahan, ini pembantunya itu orang miskin dari NTT, ya. Ternyata saya curiga bahwa ibunya inilah yang terlibat pembunuhan, ibu tirinya ini. Saya datang dari Jakarta ke Bali membela dia, dan akhirnya terbukti bahwa ibu tirinya inilah yang terbukti pembunuhan berencana, dihukum seumur hidup, dan itu gratis. Itu banyak, ratusan gak kehidup lagi. Mau tanya lagi, nih selanjutnya bagaimana nih abang nih joinnya bagaimana? Aku nggak, coba kalian jelaskan sama Abdullah. Aku nggak paham nih. Jadi begini, ini HW Group ini kan semakin berkembang, ya semakin berkembang. Perlu bangun outlet di mana-mana, terus perlu tambahan investasi. Jadi ini orang rayu saya, ya, rayu saya kebetulan. Abang terayu jadinya. Terayu saya kebetulan mereka itu bandit mulut kau, bandit mulut kau ya, bisa merayu seorang abang ini ya, merayu. Mereka itu bukan hanya butuh uang coba rayu saya. aku. Mereka itu bukan hanya butuh uang saya sebagai modal, tapi popularitas gua untuk marketing, dan mereka pilihannya tepat karena memang gua juga fansnya banyak banget, makanya cuma lo. Mereka membutuhkan kau sesuatunya itu doang. Apanya? Coba kau nggak punya kemampuan yang lain. Hah? Hanya itu aja kan? Maksudmu apa? Itulah akhirnya saya masuk, dan ternyata masuknya saya itu makin menggelegar lah HW Group ini. Sampai sekarang di Amerika pun
di Jerman pun tidak ada klub yang sudah sampai 52 outlet seluruh Indonesia. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak paham nih. Maksudnya gimana? Maksudnya suatu klub atau bar atau night club itu kan tidak ada yang sudah 52 cabang gitu loh. Oke. Ya, 52 outlet di seluruh Indonesia dengan grup yang sama gitu loh. Begitu hampir tiap tahun berkembang terus, bahkan di Jakarta itu sudah 13, sementara akan 17 cabang di Jakarta, outlet lah ya. Terus bis club kita bikin di Bali terbesar, yang semula bisnis wisata itu di Bali itu dikuasai oleh bule-bule. Sekarang putra Indonesia kita punya bis club, habis orang ke bis club sampai jam 12 malam, dia bisa pindah ke night club, namanya di sana W Super Club, W Super Club. Aku mau nanya. Coba ini anak-anak bunda mau nanya apa nih sama abang kita Hormat Paris. Nanya apa nih? Apa itu? Hah? Batam Bali ada nggak tuh katanya? Apa? Batam sama Bali ada nggak? Batam ada dong, Batam ada ya? Ada dua. Ada dua Ngelek? gedung. Kok ngelek sih? Masa ngelek gitu? 75 kok ngelek? Buta mata kamu. Bodoh kali kok ngelek gula ini. Dari 70 berapa itu? Tadi 75. 90.000 sampai 90.000. Tadi sampai 90. 9 tadi ya? Sampai 90.000. Oh, berarti ngelek memang. Ngelek. Emang gitu, kemarin juga gitu. Bunda aku nggak pernah dapat like. Kadang-kadang notifnya mah nggak dapat notif. Oh. Iya, tadi ada yang mana? Oh. Nggak dapat notif banyak, nggak dapat notif. Sebenarnya masih banyak mereka demen dengan live aku, tapi nggak dapat notif. Buka di Lombok dong. Di mana aja bang bukannya? Coba yuk terangin dari mana aja. Di mana aja? Hampir di seluruh Indonesia sih, kayaknya Jerman nyusul sih. Wow, Jerman. Ya, kita ya. Tapi kayaknya Jerman itu tunggu dulu. Aduh. Kita sudah mau buka di Soalnya gini ya, soalnya gini. Abang mikir dulu, Jerman itu uang pajaknya tuh sangat luar biasa. Ya, Satu, kedua, ya. izinnya tuh sangat berbelit-belit. Kayak carinya di daerah Spanish deh, karena orang Jerman sekalipun itu paling pelit dengan mengeluarkan duit untuk gitu-gituan. Mendingan Oh, ya? kalau abang buka tuh di Bazar, Barcelona, di sana lebih tempatnya. Satu, karena orang Jerman pun kalau udah summer, mereka keluar ke sana. Mereka tuh musim dingin, mereka Yeah. cari duit dengan serius. Oke. Dari mulai, jadi Jerman tuh saya udah tahu, udah hafal. Dari bulan 1, mereka udah habis duit, bayar pajak, bayar ini gitu. Kan awal tahun. Yeah. Mereka udah mulai mengumpulkan duit dari awal bulan Februari. Ya, Dia ngumpulkan duit sampai bulan 7. ya, Bulan 8, 7, 6 itu mereka udah punya rencana untuk holiday. ya, Mereka cari tempat-tempat yang panas. ya. Anak-anak mudanya pergi ke Basel, kemana, ke Spanish, ke Barcelona, mereka buang duit di sana. Kenapa nggak buat di sana aja? Jangan di Jerman, nggak bakal laku. Di Jerman banyak yang nganggur. Ya, Begitu. iya. Kita sudah akan Aku buka. lihat, aku di Jerman. Kita dalam Lihat waktu di mana? dekat akan buka di Tibet. Malaysia dan di Bangkok. Hah? Di Malaysia dan Bangkok kita akan buka dalam waktu Tapi dekat. bukankah Malaysia itu negara Islam yang lebih kuat, bukan hal yang gimana-gimana? Maksudnya gini loh bang, abang kenapa sih nggak bikin, maksudnya gini, kenapa nggak sekali di Spanyol gitu loh bang? Ya itu tadi dia bilang rencana. Orang pada rencana apa aja seluruh dunia. Bunda Korlanya datang nggak nanti? Itu Ya kalau misalnya diundang datang dong, aku mau ngapain? Jangan nengok-nengok. Kata udah tobat, mata masih jelalapan. Baca pertanyaan lagi. Apa itu? Pertanyaan apa? Tanya apa itu? Bantuin bacain. Apakah mulai malang layu? Tanya bunda di bulan apa tuh? Di bulan bilang bun. Ada nggak di bulan kata Ferdi? Ini bukan Ferdi, ini bukan Ferdi Sambo ya, ini Ferdi. Dia bilang ada nggak di bulan bang katanya rencananya. Kan negara ada negara bulan tuh. Coba kau baca dulu. Coba bikin di Tunggu kok di situ. Bikin di Hong Kong, di Lombok. Nah tanya Nih, Bunda tanya tuh Ah, Bang tuh. Hotman bisa main lato-lato nggak? apa? pakai lato-lato. Mau coba nggak? Apa itu lato-lato? Oh mana sini? Oh ya, Coba, aku mau, coba. aku mau. Iya, kan? Yang itu kan? Iya, iya. Yang kepala kenti dua itu kan? Kayak kalau itu kan yang tak kita coba punya apa pula lagi. Coba jangan lama-lama. Jangan pakaikan telur gua dong. Lagi diambil. Cuma di Jerman ada lato-lato nggak? Enggak ada begitu-gitu di sana. Jangan cepat lama kali pun. Siapin, ngobrol dulu. Ini apa bang? Kue bang? Bacain komen aja lagi, Pak.
Bacain Apa komen. nih? Nah, Gue harus buka. Kemana sini? Bisa. Ih, kayak ini kayak apa aja ya. ya? Ini gini ya. Masukan ke sini. Kemana ini? Sini jaringan maaf ya. Terus Sini ya jaringan. ini. Sini dulu. Yang ini. Kemana sih? Nah. Terus ngapain ini? Masukan ke sini. Jijinya aku. Gitu. Nah, Hmm. diam dulu. Nih. Ya megang kentik. Bentar ya. Nah, satu. Nah. Nah. Awas, awas. Coba sih. Bisa. Udah nggak bisa. Jijik kali aku dengernya. Ayo. Jijik aku dengernya. Ya, aku Coba kau. nggak kamu aja lah. Enggak, aku tak apa-apa. Hmm. Jijik aku kayak megang telur kambing. Bunda ini biasanya kalau kerja itu sebenarnya gitu. Ya sembari live ya karena kan memang kadang Indonesia apa tuh Jerman itu kan hidupnya monoton. Makanya banyak orang yang udah panser udah pulang ke Indonesia, bahkan ada yang nggak betah di sana karena ya itu tadi tongkrongan itu. Makanya bersyukurlah ya, bersyukurlah buat anak-anak Bunda. Jangan punya yang pikiran oh gue mau nengok Bunda pinggir Jerman. Sayang, untungnya Bunda bisa live menghibur diri sampai kalian terhibur semua. Jerman tuh hidupnya monoton, nggak seperti di sini. Bisa bergaul kemana-mana, tongkrongan banyak, Iya. bahasa Indonesia dipakai di mana-mana. Kalian bisa bercanda bergurau. Bunda apa? Hmm. Gaul sama orang bule nggak terpakai. Hmm. Mereka harus perfect bahasa Jermannya. Kita bahasa Jerman teteh bengek. Nah, terus yang bisa cuma kerjaan pulang kerja, Hmm. masak. Kalau nggak tidur, itu aja. Hari demi hari lama-lama monoton. Hmm. Mau nongkrong ke mall nggak akan ada tongkrongan mall. Kenapa? Nggak ada mall? Di sana mallnya nongkrong orang tua, nggak ada yang remaja kayak di Indonesia kan anaknya super gaul. Hai, ngapain sih lo? Siapa? Bunda. Siapa? Remaja di sana Nah, nongkrong di kalau mana? Jerman paling ya gitu nongkrongnya paling kalau nggak kecuali kalau summer, kalau pas lagi musim panas. Ya baru banyak tongkrongan itu pun kebanyakan di bar, di kafe, di pub. Oh begitu. Nah yang nongkrong sana juga baik. Kalau di sini kan kita pulang kerja nongkrong yuk kesini nongkrong yuk. Iya. Bunda ayo nongkrong kesini yuk. Bunda nongkrong ya bisa nggak usah. Selama aku di sini aja aku terhibur. Iya. Nongkrong sana, nongkrong sini, nongkrong sana, makan sana, makan sana. Segala makanan juga ada. Benar. Iya kan? Iya. Bunda persiapannya buat hari Sabtu apa ya? Persiapannya ya paling Apa adanya nih. tampil apa adanya karena anak-anak aku tuh selalu bilang ini Bunda itu sebenarnya nggak perlu yang kayak kemarin ada yang teriak Bunda ngapain sih operasi kayak gitu. Karena kan banyak yang bilang Bunda tuh ntar di Indonesia tuh perawatan muka dong Bunda, perawatan muka itu tapi ternyata memang aku di kamera tuh nggak seperti asli. Coba sih gimana? Masih cantik. Jujur, Cantik Nah, masih. ya kan? Nah, aslinya lebih cantik kan? Makanya kan juga Bundanya Bunda tuh asli banget, cantik banget aslinya ya. Nah, ya gitu kenapa? Jadi persiapannya tuh apa adanya aja. Kalau bisa Bunda tuh apa adanya. Jadi ya, aku udah tahu laguku, nanti aku bergaya seperti bagaimana, tinggal lihat aja nanti aksinya bagaimana. Wow, akan ketemu dengan Bunda Korla di Dengan W baju Super yang Club. seksi dari W Ivan. Super Club Gatsu. Tunggu Pak, bajunya tuh. Divan ngasih aku baju itu yang permata-permata, Oh ya, modelnya sampai sepaha gini. ini Ivan HW Group lo, bukan Ivan lain lo, HW kita ini. Gunawan. Ivan Gunawan. Gua juga punya nama Ivan. Ini Ivan Gunawan, mulut kok kemana? Pikir aku Gua kira Ivan dari tadi Ivan gua. Aduh. Ivan Gunawan lu di mana sih kau? Dot. Ivan Gunawan, jadi Ivan Oh. itu yang nyiapkan dua baju. Dia kan emang orang, dia kan memang orang desainer, dia paham dia. Oke, Bunda Kola, tolong siapkan bajunya. Badannya ini ya, badannya seperti model ini, rambutnya seperti ini, bajunya yang seperti ini. Dia udah tahu ya, nengok bodiku udah tahu ukurannya. Iya. Udah jadi begitu coba baju dengan mata-mata, karena kan dia lihat wajahku, gayaku, kamu cocok seperti ini. Ya aku ngikutin yang dia mau, karena kan dia fashion, jadi dia tahu dia salah satu desainer papan atas di Indonesia ini kan. Bisa 2 menit jangan panjang-panjang. Yang rekaman jangan panjang banget. Yang sana. Oh. Bun banyak yang nanyain baju putih di sebelah Bun. Iya. Salfok, Bun. Harus Mikir. Tahu.
Mana istrinya? Ini istrinya. Oh, jadi ini menantu, ini mantu. Anakku, ini anakku. Ini konglomerat muda. Nah, Cuma dia sayang sama istri, mirip sama saya, nggak pernah aneh-aneh. terus jadi gini. Rencananya tahun ini supaya berkembang terus nih. Tapi bahagia nggak kalau nengok Bunda nanti mau show di sana? Nah Mau tampil. itu dia itu. Kita Happy. nggak kepingin show-nya Bunda ini di Jakarta doang. Kepinginnya keliling Indonesia Bunda. Jadi jangan Catet pulang Ivan, pulang. catet, Nah, ya. catet, Jadi, catet Ivan, catet Ivan Gunawan ya. Bodoh. jadi Jangan kemana-mana otak kau. tiketnya tanggal 31 itu di cancel aja. Iya. Dia punya istri, terusnya di sini tuh cantik. Dia punya istri. Jadi cewek-cewek jangan langsung pikir ini bisa, enggak, ini suami alim nih. Mirip sama Suami saya, baik-baik dia ini. persis sama dengan Hotman. Jadi bisa keliling Indonesia. Ya, insya Allah. Ya, kita Ini lagi malahnya ada yang bilang nih katanya, Bunda kenapa sih? Kan ini Ivan cuma kasih kabar kan Jakarta, apalagi? Surabaya. Surabaya. Medan. Ya. Itu yang di mana yang teriak yang di Makassar, Padahal Ya. Makassar, banyak yang teriak Manado, mana ini gitu. Medan. Ya, gimana? Medan. Waktu kan Bali. terbatas, nanti lihat dulu deh. Ini kan tanggal 21 di sini, nanti kan masih ada lagi masih 27, 28 Ya. kita nggak tahu di mana. Hmm. Tunggu aja tanggal mainnya. Iya. Ya. Sekarang ini Bunda Korla rencana mau keliling Indonesia di Huawei pasti Makassar, Super Club. banyak anak-anakku di Makassar juga. Bunda ke Makassar, anak-anakmu banyak banget. Di Makassar ada berapa kita punya klub? Ada 3. 3. Di Makassar ada Huawei Tunggu Club ada aja. 3. Tunggu, karena Ivan ada segini. Ivan kok baju cuman ini aja. Bunda ini tuh di Jakarta. Nanti Surabaya lain lagi. Aku tantangin pakai bikini di Atlas Bali kalau yang berani. Saingan sama Aspri gua nanti. Aku nggak mau telanjang-telanjang, anakku pada marah semua nanti. Oh begitu. Enggak, aku nggak suka Bunda telanjang. Bunda kan ke Bali. Ah, Atasnya nanti. Ya, tapi aku nggak mau berpakaian yang seksi. Anakku marah semua, mereka nggak suka. Jadi Mereka datang bilang, nggak tuasnya? aku datang mungkin tapi dengan pakaian sederhana aja. Itu beach club Aku udah terbesar. cantik tanpa telanjang. Itu beach club terbesar seluruh. Aku udah seksi tak diam kau dulu. Aku udah seksi tanpa telanjang. Aku bilang Bunda nggak perlu. Aku kan waktu itu apa namanya Dokter Oki kan nyuruh dan kasih aku tantangan juga. Bunda joget lagu no comment tapi yang bagus. Aku salah paham. Aku berpakaian seksi. Lalu anak-anakku banyak berteriak, Bunda jangan pakai baju seksi lah katanya. Bunda seperti ini aja Bunda, kita udah senang kok. Ya, aku harus ngikutin beberapa yang senang tapi ya udah. Karena aku juga sadar diri. Aku tahu bodiku bagus, masih menawan, tapi aku nggak mau terlalu colok. Ini Indonesia. Aku menghargai di mana aku berada. Dengan tidak berpameran seksi pun, kalau jiwa kita bagus, penampilan kita oke, semua akan tertarik. Makanya kata saya tidak saya. Pokoknya gua tantangin Benar nggak sih? ketemu di Atlas. Ketemu di Atlas Beach Club dengan pakaian bikinimu. Nanti saya mau adu sama Aspri-Aspriku cantikan mana. Apakah memang yang di Jerman atau yang di Bali nanti? Gua dijepit. Bilang sama si manusia ini cantik nggak mama kalian nih, cantik nggak mama kalian. Ayo semua komennya jari tangannya diginiin, jari tangannya Joang, jari tangannya menandakan bahwa Cantikan Aspriku. berarti Bunda bandit ya. Tolong cuma komen tangan aja, tangan kamikan dengan komen tangan ya, jempol aja, Tuh, di capture. buktikan kalau Bunda cantik ya. Kalau komennya Buktikan. banyak jempol langsung capture. Bunda ini kalau anak-anak Bunda ke Jerman tuh temuin ya? Ada yang banyak sampai ke sana, salah satunya Anissa Pohan. Iya. Itu beberapa lagi yang nggak tuh. terkenal, jangan yang terkenal. Ada banyak Boleh. banget, bahkan ada yang sampai mereka dari Medan itu sampai satu keluarga. Dia bilang, Bunda kami cari, mereka nunggu Bunda loh. Jadi Bunda begitu masuk sampai bos Bunda tuh pegawainya, makasih buat jempol jarinya, lanjut terus penuhin. Biar pingsan dia, ya. Cantikan Aspri Hotman. Enak aja. Nah itu datang tiba-tiba Korla ada orang yang mau kamu. Itu sampai mereka bawa keluarga mau malam tahun baru.
mereka sempatin ketemu aku di McDonald. Dan aku memang bener-bener itu orang anak-anakku yang kupeluk semua. Makasih sayang, bermacam-macam ngasih hadiah, gula merah, Indomie, udah kayak orang masih jongkok. Ada yang sampai ngetok pintu rumahku 5 orang anak-anak dari Medan. Nginap di rumahku juga, nginap sini sudah. Anak-anak gadis nginap aja udah. Makasih buat jempolnya, tatap mata kok ke sana. Kalau lihat tuh anak-anak jempol semua demi itu mengatakan aku unggul daripada kau, aku yang bandi daripada kau. Oke, nanti kita buktikan body siapa yang lebih seksi di Atlas Beach Festival di Bali. Nanti Bunda Korla akan datang dan direncanakan akan mengunjungi seluruh HW. Kita punya klub, night club di seluruh Indonesia, ya. Oke, aku mau tanya Terakhir. tips sukses Terakhir. buat dari Bang Osman sama Pak Hendro. Bang Hendro. Kerja keras. Kasih tips buat anak-anak gue. 1, kerja keras. Yang kedua, selalu berani mencoba. Berani mencoba dan justru kegagalan itulah yang menjadi awal dari kesuksesan. Ingat, kegagalan itulah awal dari kesuksesan. Yang ketiga, selalulah berusaha mendekat dengan orang sukses, pelajari kenapa dia sukses, jangan nyinyir, jangan iri. Nyinyir, iri, kemunafikan adalah musuh dari kesuksesan. Benar. Dari Pak Hendro gimana? Dari Pak Hendro? Benar. Kalau dari saya harusnya kayak Bunda Korla, apa adanya. Jadi kalau kalian tuh seperti apa, itulah yang harus ditunjukkan. Ini Andrew ini sarjana hukum yang sudah punya 600 outlet. Pusat apa itu ya? Pusat gade. Pusat gade. Lu kalau punya duit gade handphone. Dia bisa dipotong kok, sibuk motong aja. Jadi Bunda Korla ini contoh yang baik untuk sukses. Apa adanya. Jadi orang mau suka mau enggak, ini aku. Ya udah, aku akan berbuat seperti itu di depan kalian. Kamu nggak suka, bagus. Suka juga bagus. Inilah contoh yang baik Bunda Korla. Wow. Jangan munafik, begitu kan? Ternyata pendapat dia hampir satu Nusantara seperti ini jawabannya. Aku suka Bunda Korla karena Bunda Korla apa adanya. Aku juga gitu menampilkan apa adanya. Inilah Bunda yang tidak suka berbuat macam berdrama-drama. Aku nangis. Aku cerita susah ya aku cerita susah. Hidup itu perlu ditunjukkan kejujuran. Kejujuran juga merupakan satu kesuksesan. Terimalah semua keadaan kita apapun. Tuhan sudah menyiapkan rezeki buat saya, buat abang aja lah, buat ini. Adik kita yang muda, ya. Dan jangan lupa tanggal 21 Bunda Korla akan tampil di HW Super Club. Kita punya night club di Gatsu, Jakarta. Bye semuanya. Ya. Bye. Oh iya, sudah sold out. Semuanya. Tiketnya sold out. Tiketnya udah gak ada lagi. Bisnis kau jual.